Oke, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai laboratorium forensik. Jadi, setiap ada kejadian yang berhubungan dengan digital forensik, pasti datanya akan diproses. Nah, data yang diambil dari berbagai media bisa berupa video, audio, foto, atau mungkin image-image yang lain. Nah, itu akan diproses. Nah, diprosesnya di mana? Di tempat yang namanya laboratorium forensik. Nah, kemudian kalau gitu apa sih bedanya laboratorium forensik dengan laboratorium yang lain? Nah, di sini karena laboratorium forensik ini yang diolah adalah data yang sifatnya kritikal, maksudnya tidak sembarangan orang boleh tahu, maka harus diberi beberapa cara pengamanan ya, supaya tidak sembarangan orang bisa mengetahui data di dalam laboratorium ini. Seperti apa caranya? Ya, mari kita bahas di slide selanjutnya. Jadi bisa cari ya buku ini ya. Eh, ini kalau di googling ada, masih ditemukan lah buku ini mengenai The Basic of Digital Forensic, nah, karangan John Simon. Nah, kita membahas berdasarkan literasi dari buku ini ya, jadi tidak banyak buku digital forensik, salah satunya yang mudah dan murah. Murah artinya tinggal cari Google dapat ya, ini buku ini The Basic of Digital Forensic karangan John Simon. Jadi kita bahas dulu apa itu laboratorium forensik ya. Jadi laboratorium forensik adalah tempat untuk mengolah hal yang berkaitan dengan digital forensik. Jadi nanti kita akan belajar investigasi di digital forensik ya. Nah, setelah dapat datanya taruh di mana? Salah satunya di lab nanti mainnya. Ya, jadi lab forensik ini sebagian besar dijalankan oleh lembaga penegak hukum ya, bisa kepolisian, kejaksaan mungkin ya, atau lembaga-lembaga lain yang ditunjuk secara mandiri misalkan, bisa saja. Salah satu yang terbesar itu ada di tempat namanya Quantico ya, ini labnya kriminal miliknya FBI yang di film-film nih ya. Jadi laboratorium forensik ini harus direncanakan karena apa? Karena tidak murah laboratorium ini, tidak murah. Nah, coba misalkan cari data mengenai kejadian kriminal digital forensik ada berapa. Nah, setiap ada tindak kriminal butuhkan pengolahan data lah, menyimpan data saja butuh tempat penyimpanan, misalkan paling gampang harddisk lah ya, berarti butuh berapa giga harddisk itu, maka tidak murah. Nah, dan skema dari laboratorium forensik bisa dibuat semacam otonomi ya, jadi misalkan tiap-tiap regional, tidak hanya di pusat saja, pusat memberikan kewenangan di regional atau kantor cabang yang lain. Misalkan kita ada di Semarang ya, kita memberikan wewenang kepada cabang di mana, misalkan di Purwodadi ya, di Meranggen misalkan ya. Ya, namanya kalau cabangnya itu Regional Computer Forensic Laboratory ya, disingkat RCFL ya. Atau bisa disikapi dengan memanfaatkan virtual lab ya. Virtual lab apalagi zaman sekarang yang berbasis cloud ya, bisa saja, tapi gak dipertimbangkan keamanannya juga. Jangan sampai lab ini dibobol atau mudah sekali dibobol. Sekarang kita membahas mengenai virtual lab. Nah,
yang in nih, sedang ngetren di tahun-tahun ini ya. Jadi virtual lab ini dimungkinkan dalam digital forensik, mengingat sekarang sudah ada cloud, ya, ada VPS, ada IoT. eh, jadi konsepnya dari virtual lab ini ya, tidak semuanya terpisah. Eh, ya, virtual lab misalkan tadi ya, dari pusat di Semarang bikin cabang di lab Purwodadi, ya Meragen, Ungaran mungkin. Nah itu virtual labnya, ya, konsepnya. Jadi sumber datanya bisa dari masing-masing tempat tadi di cabangnya. Tapi waktu pengolahan, ya, pengolahan itu terpusatnya di mana? Di virtual lab ini. Ini berarti semacam konsepnya semacam client server, ya, client server, ya, seperti cara mengakses web. Client server, ada yang berperan sebagai klien, ada yang berperan sebagai servernya. Ya. Kenapa kok pengujian dan penyimpanannya harus terpisah? Ya, di supaya pengaturannya gampang, supaya menakar. Oh, kita butuh tempat penyimpanan seberapa besar sih? Yang perlu dipertimbangkan jelas ya, tadi saya singgung keamanan, performa, biaya. Ya. Performa itu jangan dikira hanya cepat saja, tapi harus reliable. Ini saya mengakses labnya virtual digital forensik miliknya lab pusat di Semarang ini, apakah aman dari hacking apa enggak nih? Jadi harus ada kepercayaan. Dan tempat penyimpanan harus robust. Robust ini kokoh. Kenapa kok kokoh? Nah, ini karena datanya akan ditindaklanjuti di pengadilan. Nah, kalau data di pengadilan bisa dimodifikasi atau bahkan datanya bisa hilang, nah, kasihan pengambil keputusan ya, bapak ibu hakimnya, jadi kesulitan misalkan seperti itu ya. Ya, di virtual lab ini ujung-ujungnya apa? Untuk mengefisiensikan biaya. Nah, itu saya tadi baru ngomong hardware-nya ya, software-nya, eh, karena masih baru. Ini ladang buat orang yang ingin mengembangkan software berhubungan dengan digital forensik. Ya. Keamanan lab sekarang ya, keamanan lab, ini harus diperhatikan ya. Jadi hanya orang yang benar-benar memiliki akses saja yang bisa masuki area-area tertentu, area sumber data ya, dan tempat penyimpanan barang bukti. Eh, Juga harus dipertimbangkan apakah lab ini letaknya di daerah rawan banjir atau enggak ya, di dekat bahan-bahan yang sudah terbakar atau tidak. Nah, ini harus diperhatikan ya. Dan juga harus ada seperti buku ekspedisi atau log, yang masuk di lab ini siapa saja, jam berapa, tanggal berapa, ya, keperluannya ngapain, eh, di log, history, list, siapa saja yang masuki lab dan waktunya kapan ya. Kemudian untuk keamanan, tempat penyimpanan kejadian tidak boleh diakses sembarang orang. Bisa memanfaatkan berbagai peralatan ya, bisa kontrol elektrik, kemudian pakai kartu, sensor biometri. Biometri ini sensor menggunakan tangan, mata ya, bentuk wajah, maupun bisa menggunakan perangkat IoT,
bisa pakai RFID misalkan. Dan kalau sudah ada alat-alatnya, kemudian jangan lupa dibuat yang namanya SOP, Standard Operating Procedure. Di lab harus jelas ya. SOP apa yang minimal ada, minimal 3 ini ya. Yang pertama adalah menangani eviden. Kalau dapat barang bukti, terus prosedurnya gimana? Di scan dulu pakai antivirus atau langsung disimpan saja. Nah, kemudian yang nomor dua, setelah datanya disimpan, barang bukti disimpan, waktu akan dilakukan pengujian, ya, pengecekan data tersebut. Nah, ketika dilakukan pengujian, bagaimana prosedurnya? Siapakah yang boleh mengambil datanya? Siapa yang boleh mengambil datanya? Ya, caranya bagaimana? Kan tidak boleh sembarangan. Kemudian penyimpanan data. Ya, setelah dilakukan pengujian, nyimpannya di mana ya? Nyimpannya di mana? Eh, Nyimpannya di mana? Kemudian pengamanan simpanannya gimana? Jadi itu ya SOP 3 ini. Ya, kemudian semua itu ya hasil analisa, hasil penyimpanan data, ya, waktu proses ya, itu harus dijamin kualitasnya. Ya, ini sebetulnya masalah dokumentasi ya, masalah dokumentasi. Jadi apa yang dilakukan di lab ini harus terdokumentasi dengan baik ya. Terdokumentasinya dengan bagaimana? Membuat laporan peer review. Ya, jadi misalkan petugas labnya buat laporan dan diberikan assessment pada rekan sejawatnya sama-sama petugas lab. Nah, ini yang saya lakukan betul apa enggak sih ini sih. Kemudian quality assurance yang lainnya ya mencakup penanganan barang bukti. Ini kalau saya menyimpan barang buktinya seperti ini betul apa enggak sih? Dan yang ketiga, dokumentasi kasus, case documentation. Ya, nanti ketika melakukan pengujian data ini ya harus didokumentasikan ya, melakukan pengujian data kasus X pada tanggal jam sekian. Dan tak lupa nomor 4 ya, ini standar di tiap-tiap organisasi ya. Dalam personalnya lab, anggota di lab digital forensik harus diberi pelatihan ya, training ya, supaya SOP-nya ini bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian proses review tadi ya, proses review dari rekan sejawat ya, peer review ini bisa reviewnya dari dua aspek ya, secara teknis maupun administratif ya. Bedanya apa? Kalau secara teknis itu sederhana saja. Apakah apakah ya yang dilakukan di lab itu bisa mendukung dalam pemecahan perkara? Ya, kan ujung-ujungnya pengujian data di lab kan menghasilkan analisa. Analisa apakah ditemukan hal-hal yang bisa mendukung dalam sebuah kasus yang berkaitan dengan hukum. Itu yang review teknis ya. Ya. Kemudian yang review berikutnya review administratif ya. Namanya saja administratif ya. Dia hubungannya dengan kertas atau supaya lebih keren dia melakukan saja lah ya, reviewnya dalam wujud salah satunya SOP-nya. Urutannya betul apa enggak sih? Apakah sudah dilakukan ketika orang yang masuk ke dalam lab harus mengisi buku log dulu, buku ekspedisi dulu, dicek reviewnya. Oh, ternyata belum terlalu efektif. Ya sudah kalau gitu ya, lognya menggunakan kamera CCTV ya, pendeteksi orang. Jadi otomatis kalau kamera mendeteksi pergerakan orang
di area pintu masuk ya, membuat catatan otomatis ya dari CCTV-nya. Ya. Oke, mungkin gitu saja mengenai pembahasan lab digital forensik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.